Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kali ini akan belajar pembelajaran 3, yaitu muatan PPKN tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemarin pada tema 3 ya, kalian sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, Ibu ulang kembali, yaitu pengertian hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada dirinya sendiri. Contoh hak adalah memiliki tubuh yang sehat. Ya, memiliki tubuh yang sehat ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nah, kemudian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Contoh kewajiban yaitu menjaga kesehatan tubuh. Nah, cara kita bersyukur atas kesehatan yang diberikan oleh Allah, tubuh yang sehat, maka kita harus apa? Berkewajiban menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara berolahraga atau dengan cara makan makanan yang bergizi. Selanjutnya, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan. Contoh tanggung jawab yaitu makan makanan sehat dan bergizi serta berolahraga secara teratur agar tubuh sehat. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab kita. Baik anak-anak, hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian harus paham ya, harus bisa membedakan mana hak, mana tanggung jawab, dan mana kewajiban. Oke. Kemudian selanjutnya muatan IPS. Nah, ini tentang interaksi sosial. Ini juga sudah ya di tema 3. Ini kita akan mendalami kembali. Pengertian interaksi sosial. Apa itu interaksi anak-anak? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Nah, jenis interaksi itu ada 3. Interaksi sosial ada 3. Yang pertama, interaksi antar individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, kemudian Ibu akan memberikan contoh-contohnya. Yang pertama, ada seorang dokter sedang memeriksa pasiennya. Nah, ini disebut interaksi antar individu ya. Satu orang dengan satu orang. Contoh yang lain yaitu misalnya ibu sedang membuat kue dengan putrinya. Nah, itu adalah interaksi antar individu dengan individu. Intinya satu orang dengan satu orang. Kemudian yang kedua, ini ada anak membaca puisi di depan murid-murid ya atau teman-temannya. Nah, ini disebut interaksi individu dengan kelompok. Individu ya, ini ya anak satu, kemudian kelompok. Nah, ini banyak orang ya. Kemudian ada lagi misalnya interaksi guru dengan murid-muridnya. Nah, ada satu guru kemudian mengajar murid-muridnya satu kelas. Seperti itu. Yang ketiga yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, di sini ada gambar tarik tambang ya. Ini lomba tarik tambang. Nah, biasanya kalau tarik tambang itu ada 2 kelompok. Nah, ini namanya berinteraksi. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, ini adalah interaksi. Contoh lagi misalnya kelompok dengan kelompok apa? Misalnya kalian berdiskusi ya. Berdiskusi kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, itu berarti terjadi interaksi kelompok dengan kelompok. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, nah ini Ibu ada gambar ya. Ayo sebutkan jenis interaksi pada gambar berikut. Nah, kira-kira ini interaksi sosial yang individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok? Ayo apa? Iya, betul sekali, yaitu individu dengan kelompok.
mereka sedang bergotong royong membersihkan lingkungan mereka ya. Ada yang ini membuang sampah, ada yang memotong rumput yang panjang ya, ada yang membuang botol bekas air minum. Nah, ini namanya interaksi sosial individu dengan kelompok. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran ketiga. Nah, pada pembelajaran ketiga, muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang pantun. Kemarin Ibu sudah jelaskan ya, pantun itu adalah merupakan puisi ya, puisi zaman dahulu, puisi dulu, atau disebut puisi Melayu. Nah, di sini ada contoh pantun. Coba kita baca sama-sama. Bawa paku dan juga palu digunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangat perlu untuk tubuh jadi kuat dan bugar. Nah, di sini ada suatu pantun ya. Sampirannya mana? Sampirannya ini adalah baris pertama dan baris kedua. Ini adalah sampiran. Kemudian isinya baris ketiga dan keempat. Nah, sajaknya apa? Ayo, ada U, ada R, U dan R, maka sajaknya adalah A B ya. Kemarin sudah Ibu jelaskan ciri-ciri pantun. Nah, di sini kita akan belajar tentang isi pantun. Nah, isi pantun ini, isi itu makna pantun. Nah, makna pantun di atas adalah apa? Anjuran pentingnya olahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Nah, isi itu didapatkan dari baris 3 dan 4. Nah, diingat-ingat ya anak-anak. Nah, setelah kita belajar tentang pantun, kita masuk ke pembelajaran 4. Nah, di sini ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, di sini ada gambar ya. Gambar ini, kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jika tidak, maka apa? Kehidupan akan menjadi tidak teratur ya, semrawut. Nah, ini ada anak-anak sedang bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, ini merupakan wujud tanggung jawab mereka agar lingkungan bersih, sehat, dan tidak terdapat penyakit. Oke. Selanjutnya, nah, ini interaksi sosial kembali, namun interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Nah, berikut contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Nah, di sini A. Melaksanakan kerja bakti secara rutin. B. Mengadakan ronda malam atau siskampling. Menyesuaikan masalah lingkungan melalui musyawarah. Saling menghormati dan menghargai sesama. Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama, tolong-menolong dengan warga sekitar. Yang terakhir, mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Nah, ini adalah wujud interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pantun. Kalau tadi kalian sudah belajar tentang isi pantun, maka di sini Ibu akan membahas tentang jenis pantun. Pantun itu ada jenisnya, yaitu berdasarkan usia. Nah, yang dimaksud berdasarkan usia, pantun itu digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pantun anak-anak. Nah, pantun anak-anak itu pantun yang membahas tentang anak-anak ya, yang bersangkutan dengan anak-anak. Kemudian yang kedua, pantun orang muda. Nah, pantun orang muda ini biasanya tentang anak-anak muda atau tentang asmara. Nah, seperti itu. Ini pantun orang muda. Kemudian pantun orang tua. Nah, pantun orang tua ini biasanya berisi nasihat. Nah, nanti kita akan belajar lagi ya. Ada pantun nasihat, pantun jenaka ya nanti.